Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini tuh kita akan membahas mengenai proof of income. Ini adalah salah satu pertanyaan dari subscriber ya guys ya. Nah sebelum itu disclaimer bahwa gua bukan agen tenaga kerja, gua bukan immigration lawyer ataupun agen edukasi. Gua lakukan hal ini berdasarkan research dan juga berdasarkan pengalaman pribadi gua ya guys ya. Dan jika kalian merasa bahwa video ini menarik dan bermanfaat, tolong jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like, komen di bawah, dan juga bantu share ke teman-teman yang lain. Oke, saya mau share bahwa saya ini adalah salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang berada di Toronto, Kanada. Saya tinggal kurang lebih sudah 6 tahun, dan saya bekerja sebagai accountant ya guys ya. Jadi kurang lebih itu background saya bagi yang belum pernah menonton video ini sebelumnya. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya kurang lebih seperti ini guys. Saya lihat video Ko Darwin mengenai PNP Saskatchewan. Nah, saya mau nanya proof of income-nya itu berapa? Nah, makanya gue akan bahas mengenai hal ini ya guys ya. Simak videonya sampai habis, oke? Cara yang paling gampang itu sebenarnya ialah tinggal Google aja ya guys ya. Ketik tuh, proof of income for applying PR in Canada. Lalu akan muncul banyak pilihan kan? Nah, tinggal pilih yang www.canada.ca itu tuh, karena itu website resminya ya. Nah, setelah kita klik, di situ dijelaskan bahwa proof of fund itu bagaimana kita bisa menunjukkan apakah kita mempunyai kecukupan dana untuk settle di Kanada atau tidak. Lalu disebutkan juga dalam websitenya, who needs proof of funds? Maksudnya, siapa yang harus bisa membuktikan mempunyai kecukupan dana? Nah, mereka yang apply PR lewat skema Federal Skill Worker ataupun Federal Skill Trades Program, itulah mereka yang harus menunjukkan proof of fund. Nah, tapi ada juga yang nggak perlu menunjukkan proof of funds, yaitu mereka yang apply PR-nya menggunakan skema Canadian Experience Class, atau jika kamu mempunyai izin kerja di Kanada dan juga mempunyai job offer yang valid atau resmi ya guys ya. Jadi, balik ke pertanyaan, apakah perlu proof of funds kalau apply PNP? Itu depends ya guys ya. Kalian PNP-nya itu untuk apply Federal Skill Worker atau Canadian Experience Class. Nah, itu yang kalian harus tentukan dulu di awal. Lalu, berkaitan dengan dana yang kamu perlu menunjukkan kamu punya dana yang cukup untuk seluruh keluarga inti kamu. Keluarga inti itu siapa saja? Ya, yang pertama itu kamu sendiri, sang aplikan. Lalu pasangan kamu, pasangan resmi ya tentunya ya, dan juga anak kamu. Nah, ini ada tabelnya nih. Misal family membernya 1 orang. Butuh dananya berapa ya? Dan seterusnya. Tapi mesti diingat ya, tiap tahun tabel dana ini akan diupdate terus oleh pemerintah Kanada mengikuti faktor seperti inflasi. Sehingga kalian harus rajin update-nya. Jadi contohnya, misal kamu dan pasangan kamu punya 2 anak. Total ada 4 orang toh dalam satu keluarga. Maka kebutuhan dananya itu ada yang di 4 member, yaitu $24,553 ya. Lalu misalkan kamu dan pasangan kamu punya 4 anak nih. Berarti totalnya itu kan 6 orang ya. Nah, butuh berapa proof of fund-nya? Maka dibutuhkan dana sebesar $31.407. Nah, untuk yang ini agak panjang nih. Jadi saya coba buatkan summary-nya ya. What can we accept as proof? Nah, summary-nya itu yang pertama, dana tidak boleh dalam bentuk equity seperti properti rumah sebagai proof of funds. Karena kan memang rumah itu tidak terlalu liquid ya. Yang kedua, tidak boleh dana pinjaman atau berhutang. Lalu yang ketiga itu kalau pergi bersama pasangan, boleh tuh untuk join account-nya. Yang keempat, harus bisa membuktikan
bahwa punya akses secara legal untuk menggunakan dana tersebut. Dan yang kelima, sebagai bukti harus ada surat resmi dari bank untuk pembuktian dana. Lalu berkaitan dengan berapa dana yang perlu kita bawa saat datang ke Kanada, saya coba buatkan summary-nya lagi ya, karena panjang juga. How much money you should bring? Yang pertama, bawa dana sebanyak-banyaknya. Tentu saja pemerintah Kanada akan senang kalau kalian membawa dana sebanyak-banyaknya ya, karena berarti itu cash in buat negara Kanada. Lalu yang kedua, harus lapor dan declare ke office ya kalau kamu bawa lebih dari 10.000 Canadian. Kalau enggak declare maksudnya, nanti itu bisa kena fine. Lalu yang ketiga, dana itu bisa dalam bentuk apa saja nih? Bisa dalam bentuk cash atau uang tunai. Kedua, dokumen seperti lembar saham, surat obligasi, surat hutang, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ada dokumen garansi pembayaran. Maksudnya apa? Contohnya seperti cek, bank draft, ataupun traveler's check. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuktian dana kalau mau berangkat ke Kanada. Jadi tergantung kembali kepada jenis program yang kalian akan pilih nanti. Oke? Nah, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!